Halo semua, ketemu lagi dengan saya Jeff. Kali ini kita ada di sebuah area yang berupa restoran dan juga kafe. Kita akan membahas tuntas dan juga secara detail ada apa di dalamnya. Dan gak usah berbasa-basi lagi, kita ketemu langsung di arsitektur. Halo. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Nah teman-teman, ini kita udah ditemuin sama arsiteknya. Nanti mungkin bisa dijelasin juga, mungkin bisa memperkenalkan diri sekaligus biro arsiteknya. Siap. Biar teman-teman pada tahu. Baik Mas, baik Mas Chef. Saya Hari dari Trapesium Desain Arsitek. Kebetulan saya yang menjadi arsitek di kafe atau warung dalam Hanoman yang dipercaya sama owner ya. Owner sendiri udah. Sekaligus ya teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa kreasi lah di kafe sini. Ya. Jadi skillnya double ya. Siap Mas. Nah mungkin sekaligus bisa dijelasin penamaannya, kenapa namanya dalam Hanoman? Oh ya, kalau kita mengambil atau saya ya mewakili manajemen bisa memilih namanya dalam Hanoman itu karena saya suka karakter Hanoman aja Mas, yang pemberani, cerdik, tanggung jawab. Ya seolah-olah ini rumah menjadi rumah dalam itu kan ada rumah artinya. Adalah rumah ya Mas. Kalau bahasa Jawa itu dalam itu rumah. Jadi dalam Hanoman sendiri pokoknya untuk rumah-rumah para pemberani, orang-orang bertanggung jawab yang bisa istilahnya ya jajan lah kreasi di sini. Gitu aja sih Mas. Jadi nggak ada yang filosofi lebih yang berat-berat nggak ada. Iya. Nah gitu. Kalau ini kan konsepnya rumahnya ini kan sebenarnya renovasi ya, dari rumah existing ya. Iya. Benar. Kalau itu mungkin bisa dijelasin ya, secara desain itu bisa menghabiskan berapa lama untuk desain? Oh ya. Kalau untuk rumah ini memang atau dulu itu bangunan ini adalah bangunan heritage Mas, yang untuk direnov atau dipugar itu nggak boleh berubah dari fasad. Makanya dari saya sendiri dari arsiteknya juga membuat desain yang istilahnya instagramable tapi nggak kebanyakan orang yang udah ada lah kafe-kafe lain. Jadi kita berbeda. Memanfaatkan vintage-nya bangunan ini yang dulu bangunan ini udah lama lah bangunan. Ini berarti dulu rumah hunian ya berarti ya? Kalau dulu ya hunian, rumah hunian kalau nggak salah itu bangunan untuk pejabat BUMN apa gitu loh Mas, zaman dulu. Jadi kita mempertahankan bangunan ini, terus kita buat sedikit baru lah, tema-tema baru yang nggak ada, istilahnya nggak ada tema-tema lain yang ada di Jogja lah. Kalau ini warna kuning mungkin branding warna kuning sendiri sih aslinya bangunan ini udah kuning Mas. Oh memang aslinya kuning? Iya udah kuning, terus kita melihat kuning itu kok kayaknya cerah. Kalau warna biru itu banyak kafe yang warna biru, hijau ya? Hijau udah banyak juga. Kuning, Mas. Kita kuning kayak gini ya istilahnya melambangkan cerah. Kalau istilahnya bangunan ini biar lebih terang lah gitu sih kalau dari segi arsiteknya. Gitu. Nah, kan kita ini masuk dari pintu samping ya, tepatnya kita nggak dari pintu depan ya? Iya. Kita masuk pintu ini, kita langsung ada di mungkin sejalan ini area apa jadinya? Iya, kalau area ini sendiri aslinya untuk kayak meja ini kita susun untuk area keluarga Mas. Area keluarga, terus yang dekat dari bar istilahnya kita biar lebih mudah aja sih dari area keluarga ini yang misalnya anak kecil duduk sini sama orang tuanya itu nggak spesial lebih besar juga. Kalau lantai ini kan pakai tegel ya, ubin ya. Iya. Nah ini saya lihat kayaknya yang ini yang baru, yang dekoratifnya baru ya. Iya. Kalau ini sendiri ini Mas, kita masih mempertahankan ubinnya itu biar tetap vintage-nya itu ada Mas. Terus kita pun ada material baru yang kita pesan juga Mas di Kihomat ya. Saya sendiri sebagai arsitek langganan di Kihomat Mas. Nah ini kita memakai material baru tetapi tetap kita padukan Mas. Maksudnya yang tegel itu yang produk zaman dulu tapi keramik yang ya? baru tapi tetap kelihatan dulu juga. Nah, itu teman-teman bisa curi idenya untuk memadupadankan desain yang asli dengan keramik yang baru dengan model vintage ya. Iya, benar Mas. Kebetulan di sini juga ada sedikit kendala itu di perihal konstruksi bangunan ini Mas. Gimana tuh? Jadi bangunan ini kan dulu
maksudnya cagar budaya bangunan lama ya. Dari konstruksi sendiri ini nggak ada kolom beton. Jadi kita misalnya bikin arch ini, bikin lengkung-lengkung ini, terus. Jadi ini kolom lagi sendiri? Iya, kita buat kolom sendiri yang kita bongkar dinding itu pasti ada yang apa namanya yang bukan kita bongkar ikut kebongkar kayak gitu sih. Jadi ya untuk konstruksi ya kendalanya harus lebih jadi kita mau nambahi semua kolom juga yang misalnya dinding kita bongkar, terus ada yang dinding yang rontok. Iya, kita kebanyakan kita suntik untuk kolom-kolomnya. Ini kan kita juga sedikit merubah layout Mas. Misalnya di sini dulu ini adalah ruangan, kalau tidak salah itu dulu kamar. Kita bongkar, bikin terus jadi arch ini. Iya, peletakan apa namanya pintu itu juga kita banyak yang kita geser untuk menyesuaikan space-nya. Iya. Kan bangunan lama ya. Jadi biasanya bangunan lama itu bukaannya itu cukup banyak. Ini apa bukaan asli ya? Ya, kalau untuk bukaan sendiri, terus pintu-pintu itu kita memanfaatkan pintu yang udah ada Mas. Cuma placementnya aja dipindah-pindah. Misalnya kita pindah, kayak tadi itu kita pindah, seharusnya di tengah kita geser ke pinggir agar space-nya tempat duduk itu lebih besar. Nah, tapi kalau semua pintu kebanyakan memang pintu dasarnya sini Mas. Nah, kalau makanya di pencahayaan alami untuk bangunan ini cukup banyak dapat pencahayaan alami juga dengan sirkulasi udara. Iya. Nah itu juga teman-teman bisa tiru. Dan kalau untuk saat malam hari dia ngasih feature lampu yang ya kalau dibilang postmodern ya, postmodern desainnya. Teman-teman juga bisa dapetin di Kihomart dengan penantaan dicampur dengan downlight. Semuanya bisa dapetin di Kihomart. Terus kalau yang di luar ini kita sedikit industrial Mas. Industrial yang kita kita expose seperti finishing konkret kayak gini, terus kita padukan dengan apa namanya roster yang kita cat warna terakota. Kita pun catnya kita beli di Kihomart juga Mas. Nah, cat untuk apa namanya? Untuk rosternya, untuk roster. Nah itu kita beli juga di Kihomart. Terus warna-warna ini kan kita padu-padankan dengan yang depan yang kelihatan bersih, terus yang di tengah industrial. Nah itu kita padu-padankan biar seolah-olah masih sejalan gitu. Iya, sejalan sama orang-orang tuh nggak bosan. Sekarang tuh kan tema-tema kafe itu banyak industrial. Nah itu biar terbagilah yang suka sama di dalam. Kolonial ya? Iya, bener situ. Ini juga menarik ya? Iya. Nah ini juga ide ini aslinya juga dulu fungsinya aslinya untuk bar station Mas. Oh ini bar station ya, bar station tapi terus kita penyesuaian ruangan. Iya, penyesuaian operasional juga ya, maksudnya biar enggak istilahnya tidak menambah SDM Mas. Kalau ada bar station berarti harus nambah karyawan lagi. Jadi kita tutup dengan apa namanya jendela-jendela lawasan. Nah, banyak yang orang-orang tuh suka, ternyata kok dari bangunan sini terus dikasih ini juga bagus juga, estetik juga. Kalau misalnya area bangunan utama itu kan ada toilet ada di situ juga kan. Bener. Nah kalau toilet itu ada konsep khusus nggak? Atau memang itu cuman ya utility room aja? Nggak sih, aslinya malah jadi PR utama Mas dulu waktu bikin toilet itu. Jadi gimana caranya penyesuaian ruangan lagi? Penyesuaian ruangan yang mintanya tuh biar kamar mandi atau toilet tuh bersih dan kita bagi cewek sama cowok tuh kita bedakan. Produk-produk sanitarinya juga bisa didapetin di Kihomart ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita ambil di Kihomart juga. Masih ruangan ini kita untuk ruangan yang ber-AC. Jadi bisa kita fungsikan untuk meeting room, terus atau teman-teman yang mau megang laptop atau apa yang nggak suka, maksudnya suka yang ruangan AC ya. Jadi yang lebih santai, lebih dingin, kita siapkan di sini Mas. Konsep ini itu kita buat yang ruangan di sana kan banyak dinding yang halus Mas. Terus bangunan ini sendiri terlihat lebih kotak atau lebih minimalis. Tapi kita buat tekstur itu agar lebih kelihatan bangunan yang vintage itu Mas. Jadi dari cara pembuatannya sendiri hasilnya juga cukup simpel. Cuma di kuas aja ya? Iya, kita carikan kuas tekstur, roll tekstur itu ada kok di Kihomart. Kebetulan pengawas saya juga membelinya di Kihomart juga. Jadi dari cat sama kuas itu kita cari di Kihomart. Terus dari cara pengerjaannya kita hanya
seperti kuas biasa, kuas biasa. Terus nanti misalnya agak kering kita ulangin lagi. Jadi biar teksturnya itu berlapis-lapis ya, gitu ya. 2 kali. Jadi pertama kita kuas biasa, roll biasa. Terus kedua agak kering itu ya Mas, itu kita kuas lagi, terus akhirnya keluarlah tekstur-tekstur kayak gitu Mas. Nah itu. Nah berikutnya yang bisa ditiru yang lain adalah hal yang di atas kita ini. Oh iya. Ada skylightnya. Oh iya. Mungkin bisa dijelasin teknisnya Ya, Mas. kalau skylight sendiri ini kita buat itu aslinya pengen kita expose di area meja sini biar terasa kelihatan di luar Mas. Ada pencahayaan alami. Iya, pencahayaan alami, terus terasa kayak di outdoor gitu Mas. Kita buat jendela-jendela yang besar juga, seolah-olah yang konsumen yang duduk di sini tuh ya seperti nggak merasa terkungkung gitu. Iya, ya? benar. Atapnya sendiri pakai material apa ini berarti? Ini kita makainya kalau nggak salah itu solar tuf. Mereknya solar tuf, atau kita sebut kalau bahasa arsitek itu spandek ya, kalau nggak salah spandek yang bening ya. Bening. Mereknya ada beberapa itu ya, ada solar tuf. Biasanya opsinya polikarbonat. Iya, polikarbonat. Kalau dari segi keawetan bagus ini sih Mas. Kita udah di akhir video ini ya Mas Hari ya. Ya. Nah tapi saya kasih resume dulu buat teman-teman. Jadi ini bangunan zaman dulu, udah dimodifikasi sedemikian rupa, direnovasi dari secara structure, secara desain diperbaharui, layout juga ya, layout ruangan juga diperbaharui. Itu makan banyak waktu dan investasi di skill untuk arsitektur. Jadi teman-teman juga bisa banyak hal yang bisa ditiru ya dari bangunan ini ya. Tapi ada satu lagi ya, karena ini juga bangunan restoran dan juga kafe, mungkin kita mau dengerin makanannya. Mungkin Mas bisa bantu sekalian memperkenalkan? Ya. Ini bisa memperkenalkan diri dulu nih. Ini dengan Mas siapa nih, silakan. Saya Mas Rijal. Mas Rijal ini di sini saya sebagai supervisor. Nah, mungkin bisa jelasin kalau kita datang ke restoran ini apa aja makanan yang ditawarin? Jadi di kami ini untuk menu pagi hari itu nanti ada menu janganan, atau kita biasa sebut itu jangan deso. Itu biasanya ada kayak sayur lodeh, jangan bobor, kering tempe, oseng usus, dan masih banyak lagi. Nanti di sore hari itu kita ada menu yang namanya menu angkringan, yang biasa kayak nasi kucing, sate telur puyuh, terus sate ati, sate usus, dan lain sebagainya. Nah, untuk minumannya kita ada 2, yaitu kita di menu wedangan sama di espresso base. Di wedangan itu nanti banyak sekali kombinasi untuk minuman tradisional seperti menggunakan bahasa nama wayang, kayak Wedang Laksmana, Dewi Sri. Itu nanti dikombinasikan dari rempah-rempah tradisional di Yogyakarta. Dan juga ada menu espresso base untuk kalangan anak muda. Jadi jangan khawatir, untuk anak muda itu tetap bisa nongkrong dengan minuman favorit ya, betul, ngopi-ngopi cantik begitu. Jadi di sini juga minumannya sama menunya itu untuk minuman banyak yang fusion ya. Makanannya itu tekniknya kita ngambil sendiri ya? Iya, untuk teknik kita prasmanan ambil sendiri. Nah, itu satu experience lain lagi untuk teman-teman yang biasa datang ke restoran ataupun kafe. Nah, kayaknya kita udah sampai di akhir video nih. Mungkin dari Mas Hari mau jelasin dulu kalau teman-teman yang butuh jasa Mas Hari untuk desain model kayak gini ataupun banyak trik-trik yang bisa ditanyakan, mungkin bisa kontak Mas Hari di mana? Bisa Mas, makasih Mas, saya di promosi nih saya. Oh iya wajib. Untuk teman-teman atau yang orang-orang yang pengen bangun rumah atau desain rumah, itu bisa kontak saya atau nanti kontak di Trapesium Desain Arsitek yang nanti bisa ditampilkan ya Mas di bawah sini di Instagram kami Trapesium TD Arsitek. Trapesium TD Arsitek ya. Nanti bisa di-add, dan jangan lupa follow untuk teman-teman semua untuk follow semua akun sosial media dari Kihome baik di YouTube, TikTok dan Instagram. Sampai ketemu di video-video yang lain, dan Kihomart pasti lengkap. Pasti lengkap. Kihomart pasti lengkap.